kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai. Dulu, sebelum ada wabah corona di tahun 2019, orang-orang lebih fokus sama pertemanan mereka. Gimana mereka main di luar, senang-senang sama teman-teman mereka. Tapi sekarang mereka lebih fokus sama gadget mereka, apa yang ada di media sosial, berapa followers mereka, siapa pengikut mereka, dan lupain dunia di mana mereka bisa berteman secara langsung dan bertemu sama teman-teman mereka. Halo guys, jadi di sini aku mau nge-review lip tint yang baru aku beli. Nih, kalian mau lihat gak? Bagus banget kan warnanya, packagingnya juga lucu banget. By the way, aku pakai shade yang 08 Mulberry Shake. Nih, mari kita try on. Kita cobain ya guys, warnanya tuh bagus banget jujur. Tuh kayak warna ungu gitu. Dia juga afternya tuh ada kuling-kulingnya gitu guys. Maaf ya Sinta, apaan sih rese banget. Lagi emang kamu nge-live kayak gitu ada yang nonton apa? Ya ada lah, kamu mana ngerti. Kalau jadi aku kan followersnya banyak, kamu dikit. Ya udah sih. Baik, selamat siang. Nama saya Heri Sumanto. Pekerjaan saya karyawan swasta dengan memiliki 3 orang anak, 2 putri dan 1 laki-laki. Menurut saya sebagai orang tua, dunia digitalisasi ada hal yang positifnya, di mana mudahnya kita berinteraksi, mengontrol anak-anak kita dimanapun kita berada, saling bertukar informasi, dan tentunya juga mengontrol kondisi keberadaan anak-anak kita, dan tentunya juga hal tersebut juga sangat membantu memberikan kenyamanan ketika di saat tertentu kita ingin tahu kondisi keadaan anak-anak kita bagaimana, dan tentunya itu harus kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Secara aturannya sebetulnya penggunaan gadget pada anak itu memang belum ada bakunya, tetapi sebaiknya ketika anak itu sudah mulai sistem pendidikan sekarang di mana membuka para siswa mulai SMP sudah diterapkan sistem pendidikan sekolah merdeka, barangkali memang boleh menggunakan gadget. Namun demikian, hal-hal tertentu harus diperhatikan di mana penggunaan gadget itu harus dibatasi, tentunya dalam hal hanya untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya tersebut. Dan juga di masa SMA pun dalam penggunaan gadget pun juga perlu dibatasi, perlu diperhatikan sehingga manfaat akan hal-hal yang positif terhadap gadget untuk anak-anak tentunya akan lebih banyak daripada hal yang negatif. Sinta belajarnya di sekolah aman nggak, Ma? Aman sih kayaknya selama ini. Dia itu di apa kamar ini nggak sih, belajar nggak sih? Belajar. Yakin? Apa main HP mulu? Kan kalau main HP Siapa tuh? Halo? Ya ini dengan Ibu Sinta. Assalamualaikum. Sinta, coba benda gitu. Kamu tadi di sekolah berapa? Iya. Ulangan sejarah. Tadi pas ulangan kamu nyontek nggak? Ya, kamu nyontek HP. Tadi kita kamu masak dan nyontek. Tadi saya aku nggak nyontek. Benar, Sinta. Tapi kalau nggak, Berarti kamu beneran nggak nyontek lagi? Ini juga udah zaman sekarang
Nama saya Kak Ahmadi. Kakak di sini sebagai aku punya gelarnya adalah SPD Sarjana Pendidikan, khususnya adalah Pendidikan Sejarah. Yang pertama adalah pastinya ini seharusnya bisa memperluas buat guru-guru dulu ya, memperluas sumber. Karena guru-guru ini tidak perlu lagi atau tidak harus lagi berpatokan untuk berpegang berpacu pada satu sumber buku sekolah, tapi bisa menambah informasi untuk tambahan belajar kita dari dari sumber informasi tadi, misalnya dari internet atau mungkin dari sosial media. Jadi harus menambah pengetahuan kita, nggak bisa di start gitu aja. Guru-guru harus menambah informasi dari internet. Itu yang pertama. Yang kedua, penting pengaruh dari informatika adalah seharusnya ini membuat pendidik maupun anak didiknya harus berkembang, karena salah satu dari ciri manusia itu adalah kita harus bisa beradaptasi. Maka kita nggak bisa buat stuck di satu model lama, tapi kita harus mau belajar buat yang namanya menerima informasi. Lebih positif. Jadi positifnya adalah yaitu tadi bahwa kita sebenarnya sangat mudah untuk mengakses namanya informasi, tapi perlu yang namanya maka sebelum kita belajar informatika sebaiknya sebenarnya kita harus tahu dulu tuh etika atau adab-adab dalam mengakses berbagai informatika itu, sehingga kita tidak menyalahgunakan kemajuan informatika itu sendiri. Positifnya apa tadi, kita bisa mencari informasi yang lebih cepat, dan juga kita dapat mengakses informasi, lalu juga melakukan komunikasi dengan orang lain lebih cepat, lalu juga kita bisa menggunakan media-media informasi itu sebagai media pembelajaran. Tapi yang minusnya mungkin adalah dengan mudahnya akses informatika itu membuat anak-anak zaman sekarang ini biasanya malas untuk membaca buku. Tapi langsung mencari di AI, mencari di ChatGPT, mencari di Google. Sebenarnya nggak salah, tapi konteksnya adalah kita tuh harus belajar buat meneliti gitu loh, buat belajar untuk membaca literasi. Karena sebenarnya walaupun kita bisa mengakses informasi, tapi kita tetap harus baca di situ. Kita nggak boleh percaya langsung itu aja sumber-sumber yang ada di internet. Mendingan scroll Shopee. Permisi, paket. Iya. Mas nama Cinta ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya mas. Wah, lucu banget. Warnanya lucu. Oke. Emang gue tahu ya ini produk abal-abal, gue kan nggak tahu. Handcomnya pada jajan banget dah. Ini kan gue juga di endorse. Ya elah. Sinta kenapa dari tadi murung terus gak mau makan lagi? Gak apa-apa mah. Sinta bohong ya sama mama. Enggak. Cerita aja kalau mau cerita, gak apa-apa, cerita aja sama mama. Mama gak bakal bocorin ke ayah. Beneran ya janji. Bener, janji ya. Jadi tuh aku habis di endorse suatu produk, terus habis itu aku posting ke IG. Nah terus habis itu aku dihujat, ternyata itu produknya tuh abal-abal. Aku dihujat kayak, ih pakai produk abal-abal. Aku tuh jadi kayak sakit hati banget gitu. Terus aku jadi mikirin. Oh gitu. Kalau dari masalah Sinta sih, mama boleh kasih saran kayak
teknologi, tahu sih mama, teknologi itu kayak udah berkembang banget ya, apa-apa serba cepat, apa-apa serba digital. Tapi mama mau ngasih satu saran, Sinta tuh nggak boleh terpaku sama teknologi doang. Sinta harus fokus sama belajar, fokus sama teman-teman, fokus sama masa depan Sinta. Jadi kayak boleh pakai teknologi, tapi harus dibatasi juga gitu. Mah, ya, maafin aku ya soal kemarin. Sebenarnya emang aku tuh nyontek kemarin, tapi aku nggak jujur. Maafin ya. Maaf juga karena soal kemarin, karena aku tuh terlalu terpaku sama media sosial. Maafin ya. Ya nak, yang penting kamu jangan ngulangin hal kayak gitu lagi ke depannya. Ya. Oke, baik. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Wen. Biasanya ada 24 tahun. 24 tahun. Kalau di gedung ini Bapak dagangnya udah 20 tahun ya. 2 tahun. Bukan 20 tahun. Tak, lupa. Di sini kayaknya 15 tahunan lah Pak. Oh, enggak, jual-jual. Udah jalan-jalan. Manual aja. Manual offline. Tahunya manual aja. Mungkin itu Bapak udah biasa lah ya. Biasa. Kalau Bapak lakukan itu kayaknya belum ada ke sana pikirannya. Capek-capek aja ya. Dagang biasa aja. Iya, ya, kalau dengan itu Bapak ada pelajari, dia pun tidak pasar sini, pasar mana juga, entah ekonomi Indonesia macetnya di mana, nggak tahu ya. Soalnya apa namanya, ekonomi itu udah gimana, banyak perubahan. Kalau dari Bapak banyak kalau dirinci ya, bisa dari subuh sampai besok pagi nggak saya jawab lah ucapan itu sebenarnya. Sebenarnya bagusnya istilahnya manual aja Bapak dagangnya, karena orang berkunjung pasarnya bisa orang senang hati bahasanya. Kayak dulu orang berkunjung banyak, biarpun dia dalam belanja, Bapak menilainya enak, pasar itu enak, kunjungan orang. Kalau online itu kan orang dulu males Pak. Pemerintah menganjurkan orang online apa kata Bapak nih, maaf Bapak nulis sedikit. Pemerintah Bapak suka online, matiin aja online, dia manual aja biasa. Hancur orang-orang semuanya, orang-orang yang biasa kayak Bapak ini kan orang biasa ya, orang nggak orang maju teknologi canggih gitu ya. Mohon maaf aja, matiin aja online. Informatika mempengaruhi banyak sekali sektor, baik pendidikan, pekerjaan, bahkan di keluarga. Informatika memang memiliki banyak sekali manfaat, dan memang awalnya dibentuk untuk membantu kehidupan manusia. Tetapi, ternyata itu tidak sepenuhnya terjadi. Tak dapat kita pungkiri pula seberapa banyak hal negatif yang muncul karena perkembangan informatika ini. Bahkan, tak jarang di zaman sekarang, orang-orang lebih mengandalkan kecerdasan buatan, sehingga menurunkan tingkat produktivitas dan menyebabkan kecanduan. Ini adalah ancaman bagi generasi-generasi muda yang paling merasakan dampak dari perkembangan informatika itu sendiri. Sebab di era ini, manfaat bisa menjadi ancaman jika tak disertai kesadaran.